kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamun anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik para jemaah dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita membahas inti daripada kajian sebelumnya itu adalah bagaimana seseorang yang mukmin yang fakir dia itu ridha dan qanaah dengan apa yang dia terima dari Allah. Dia juga merasa mulia dengan imannya meskipun dia fakir, dan dia tidak memiliki sifat hasad kepada orang yang lebih kaya. Dan juga saya sampaikan bahwa nikmat yang hakiki itu adalah nikmat iman yang ada di dalam hati. Juga sempat saya sampaikan bahwa dunia ini adalah fana, dunia ini tidak kekal, dan ada prioritas dari akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sebuah kisah yang lain, yakni Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini ada di dalam surat Al-Buruj. Di dalam surat Al-Buruj, kisah ini sangat menarik sekali, termasuk bagaimana nanti kita punya greget, punya wirah untuk tabah, untuk sabar menerima ujian-ujian, terutama dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ambilkan di Al-Buruj ayat 10 sampai ayat 11. Yang di atasnya nanti ada qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Yang namanya ukhdud itu bukan udud ya. Bukan udud. Ukhdud itu semacam parit tanah yang digali di situ, dibuat parit yang di situ digunakan untuk membakar hidup-hidup daripada orang-orang mukmin di dalam rangka untuk mempertahankan akidah. Baik, ayat 10 itu kita bisa melihat kalimat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Ini lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya tentang Ashabul Ukhdud. Saya kembangkan sedikit di dalam tafsir Juz' Amma punyanya Syekh Al-Utsaimin yang warnanya hijau. Kalimat innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minati itu ada sebuah isyarat. Ada sebuah isyarat seperti disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuasaan. Allah itu bisa berkehendak memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh Allah untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menghancurkan umat Islam. Maka Syekh Utsaimin mengatakan fala tastaghrib, maka jangan heran. Maka jangan heran. Fala tastaghrib idza sallatallahu al-kafirina 'alal mu'minin. Jangan heran ketika Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang kafir sehingga mereka mampu menghancurkan, merusak orang-orang Islam. Jangan heran. Dan itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Saya kembangkan sedikit. Ada kalimat di dalam Al-Qur'an. Ahasiban nasu
ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira mereka itu akan dibiarkan begitu saja, sementara mereka mengatakan kami beriman, dan mereka itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada konteks takrирnya bahwa orang yang mengatakan saya beriman itu pasti oleh Allah akan diuji. Itu penetapan takdirnya begitu. Orang yang mengatakan saya beriman, orang yang mengatakan kami beriman, itu pasti akan diuji oleh Allah. Ada 4 ujian yang diberikan oleh Allah. Ada yang kita sebut dengan ujian perintah dan larangan. Ini yang kita sebut dengan al-ahkamu asy-syar'iyyah. Al-ahkamu asy-syar'iyyah, hukum-hukum yang bersifat syariat, perintah, larangan. Orang yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan itu sudah pasti. Kemudian orang yang mengaku beriman pasti dia akan diuji oleh Allah dengan musibah. Entah musibah itu melalui alam, entah itu musibah dari cobaan, makar-makar musuh-musuh Allah. Dan itu yang kita sebut dengan al-ahkamu al-qadariyah. Sehingga ada 4 pastinya: ujian perintah, ujian larangan, ujian musibah-musibah yang kita terima, dan musibah-musibah dari hukum dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perusakan-perusakan dan berupaya untuk menghancurkan Islam. Ini ujian yang pasti akan diterima oleh orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ashabul ukhdud ini adalah kita diajak untuk berpikir, kita diajak untuk melihat, kita diajak untuk mengambil ibrah dari ujian yang nomor 4. Dari ujian yang nomor 4. Sejarah akan terus berputar, Bapak Ibu. Sejarah terus akan terulang. Yang di dalam Al-Quran itu nanti sampai yaumul qiyamah pun juga akan terulang. Dan termasuk ashabul ukhdud ini akan nantinya akan terus terulang dan akan dialami oleh yang namanya orang-orang yang mengaku diri yang beriman, meskipun mungkin tata cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah itu berbeda dengan seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Buruj. Itulah makanya nanti di dalam Al-Quran pun juga akan mengatakan wala yazaluna ayyuqatilukum hatta tartaddu an dinikum. Maka mereka musuh-musuh Allah itu akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian itu keluar murtad dari agama kalian. Ini berarti ujian Allah yang nomor 4. Kita akan fokus untuk kisah ashabul ukhdud. Saya ambilkan salah satu kisah ashabul ukhdud di dalam riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu. Saya singkat-singkat saja. Tidak perlu saya terjemahkan satu persatu dalam posisi kisah riwayat ashabul ukhdud dari riwayat Muslim. Jadi begini, bercerita tentang ashabul ukhdud, kronologinya kayak apa ashabul ukhdud, dan nanti kemudian yang perlu kita ambil pembelajarannya apa dari kisah semacam ini. Jadi ada raja, ada penguasa yang hidup sebelum kita, yakni sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Kana malikun fi makanan qabla. Yang namanya penguasa ini, raja ini punya namanya tukang sihir. Wa kana lahu sahir. Jadi memang kayak Fir'aun terdahulu itu memang penasehatnya itu ya tukang sihir itu, dukun itu. Sampai hari ini kira-kira banyak pemimpinnya juga suka ke dukun-dukun itu. Dalam rangka untuk menaikkan jabatannya juga perginya ke dukun. Dalam rangka untuk mengamankan jabatannya juga ke dukun. Dan itu sudah sejak dulu itu sudah terlakukan. Ada penguasa yang dia ini punya tukang sihir. Lah tukang sihir ini kemudian dia sudah tua. Akhirnya dia bilang kepada
sang penguasa, sang raja, inni qad kadzabtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra. Saya ini sudah tua. Saya sudah tua. Jadi tolong utus untuk saya seorang anak. Namanya Ghulam itu usia antara 7 sampai 8 tahun. Sang tukang sihir ini minta diutus seorang anak kecil usia 7, 8 adalah bahasa kita itu, untuk diapakan? Dikader, diajari sihir. Yang nantinya diharapkan anak ini nanti jadi pengganti tukang sihir yang didasarkan penasihat raja ini. Akhirnya kemudian sang raja mengutus seorang anak Ghulam, seorang anak kepada sang tukang sihir untuk diajar. Nah, setiap kali sang anak ini melakukan perjalanan dari rumahnya menuju istana untuk melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran sihir, maka wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Jadi setiap dia jalan dari rumahnya ke kerajaan di dalam rangka untuk belajar sihir, di situ sang anak ketemu dengan namanya rahib. Dalam bahasa kita pendeta, rahib, pendeta, tokoh agama. Yang tokoh agama ini dia memberikan pengajaran keilmuan. Istilah dalam bahasa kita majlis taklim semacam ini. Nah, anak ini kemudian tertarik dengan apa yang disampaikan oleh sang rahib. Akhirnya ya faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Maka anak ini kemudian mendengarkan, duduk ikut mendengarkan, ikut taklim, dan akhirnya dia fa'ajabahu. Apa yang disampaikan oleh sang rahib, apa yang diajarkan oleh sang rahib, itu membuat dia heran, membuat dia tertarik. Lah akhirnya kemudian dia dalam konteks semacam ini, dia belajar ke pendeta tadi, juga belajar ke tukang sihir. Nah, itu. Maka makana idza ata as-sahira marra bil-rahibi wa qa'ada ilaihi sallallahu. Lah, setiap kali datang ke tukang sihir, fa idza ata as-sahira darabahu. Lah, pas ketika kemudian sang anak ini datang ke tukang sihir itu tadi, karena tahu kalau sang anak ini belajar kepada sang pendeta, sang anak ini malah dipukuli sama si tukang sihir. Nah, akhirnya dia lapor kepada sang rahib. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita kemudian dia tetap belajar kepada rahib, dia belajar kepada tukang sihir. Suatu saat ada di tengah jalan itu ada fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin azimatin qad habisat an-nas. Suatu saat terus ketika jalan di situ dia ketemu dengan dabatin azimatin, semacam binatang yang besar yang dia ini mampu menahan manusia, mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia. Lah dari sinilah kemudian sang anak tadi bilang, al-yaum a'lam asahir afdalu amrahibu am-arrahibu afdal. Pada hari ini saya akan tahu, tukang sihir yang lebih baik atau sang pendeta itu yang lebih baik. Jadi sang pendeta ini Bapak Ibu adalah seorang monoteis. Dia mengikuti agama tauhid, Tuhannya cuma satu. Itu monoteis, bukan seperti pendeta-pendeta yang sekarang. Baik, apakah memang tukang sihir itu yang lebih baik, ataukah sang rahib pendeta itu yang lebih baik? Akhirnya dia mengambil batu. Pas ketika dia mengambil batu, dia akan melempar yang namanya dabatin azimatin tadi. Pas ketika akan melempar, dia bilang, Allahumma ikkana amrul rahib ahabba ilaika min amri sa'ir faqtul haditha. Dia bilang, wahai Allah, andai kata perkaranya
sang rahib ini, ilmunya sang rahib ini, ya, agamanya sang rahib ini lebih engkau cintai, lebih engkau ridhoi daripada si tukang sihir, maka faqatul hadidabah, maka bunuhlah binatang ini. Dilempar pakai batu, mati. Sekali lempar, yang namanya binatang besar atau biru mati. Sekali lempar. Akhirnya dia kemudian bertekad bulat, dia belajar kepada sang rahib, dia tinggalkan itu tukang sihir. Dia tinggalkan itu tukang sihir. Kita pernah mengalami model semacam ini tidak? Ini ilmu ini, ini ilmu ini, ini ilmu ini pemateri ini pemateri ini. Kemudian kita harus bertekad bulat untuk memilih yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau semacam itu harus, betul ya Pak? Saya tidak akan tidak akan memprovokasi, dan dulu sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa memang kita butuh yang namanya materi yang benar dan juga pemateri yang benar. Ini sang anak ini berani memilih. Ini rahib monoteiis agama, yang ini sihir. Akhirnya dia tinggalkan itu tukang sihir. Kalau para ulama dalam masalah masjid itu memberikan kata-kata begini, kalau ada 5 masjid umpamanya, di antara 5 masjid itu pilih masjid yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada masjid A, masjid B, masjid C, masjid E dan seterusnya. Kita mau sholat berjamaah, maka pilih masjid yang sesuai dengan mendekati sunnah. Lah itu perkaranya. Karena kalau saya bilang ya, Islam itu ya putih dan hitam. Ada enggak abu-abu? Abu-abu ada atau tidak? Ya, ada hitam, ada putih. Ya kita pilih yang putih yang sesuai dengan yang dulu sudah saya sampaikan, maka alihi wa ashabi. Akhirnya kemudian sang anak ini lebih memilih, pilih ar-rahib, agama tauhid, ilmunya syariat sesuai dengan hukum-hukum para nabi dan rasul. Dia tinggalkan itu tukang sihir, masya Allah. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh sang anak ini nanti akan dia akan mengalami sebuah konsekuensi yang berat. Saya lanjutkan dulu. Setelah dia belajar kepada sang rahib, dia ini akhirnya mampu untuk menyembuhkan. Wa kana al-gulamu yubri'u al-akmaha wal abras. Jadi kemudian yang anak ini mampu menyembuhkan penyakit, ada al-akmah, ada al-abras, dan termasuk dia mampu untuk menyembuhkan orang yang buta. Nah, kemampuan sang anak ini kemudian didengar oleh fasami'an jalisul maliki wa qad amiya fa'atahu bihadaya katsiratan. Ada orang-orang pejabat di sekeliling raja, penasehat di raja, itu dia buta. Dia pengen sembuh dan akhirnya membawa hadiah yang besar, buahnya akan diberikan kepada anak kalau dia mampu menyembuhkan penyakit butanya. Anak ini luar biasa bilangnya. Dia hanya mengatakan, qala inni la ashfi ahadan, la ushfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Fa in amanta billahi da'autullaha fasyafakallah. Jadi sesungguhnya itu tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Kalau kamu itu beriman, saya akan berdoa dan kamu pasti sembuh. Akhirnya penasehatnya sang raja ini sembuh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal petaka itu datang. Dia pas ketika pulang ke istana melihat kalau sembuh itu matanya dia, ditanyai aneh, ditanyai macam-macam, termasuk keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia disiksa, habis-habisan disiksa, sampai akhirnya sang penasihat ini menunjukkan seorang anak tadi yang menyembuhkan dia, murid daripada sang pendeta. Sang anak ini kemudian didatangkan, dan anak ini pun juga disiksa habis-habisan, sampai akhirnya dia menunjukkan seorang pendeta tadi, gurunya. Lah gurunya kita ini didatangkan dari penasehat sang raja, sang anak, dan kemudian sang pendeta, semuanya itu dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Dan gurunya sang anak ini tadi akhirnya digergaji kepalanya digergaji, dia dimurtadkan dan tidak mau. Faqila lahu irji' an dinika fa'aba fada'a bil minsyari fawudi'a al-insyaru fi maghraqi ra'sihi fasyaqa. Rahib ini dipaksa murtad, tidak mau, disiksa, tidak mau. Akhirnya kemudian kepalanya sang rahib ini digergaji dari atas. Mungkin kalau zaman sekarang gergajinya canggih sekali set terbelah. Tapi kalau gergaji pada zaman itu kan masih manual. Ini yang kita sebut dengan al-minsyar. Itu yang kita sebut dengan al-minsyar. Fada'a bil minsyari faqudi al-minsyar. Dibelah kepala itu dengan gergaji ini sampai tembus ke tengkuknya, terbelah. Jenengan bisa membayangkan kan, kalau orang itu digergaji semacam itu. Demi untuk apa? Mempertahankan Islam. Demi untuk mempertahankan apa? Akidah. Apa yang sudah kita alami sekarang di dalam rangka mempertahankan akidah kita? Halo? Ini sama dengan konteksnya, suatu saat Nabi itu sedang tidur-tidur di bawah apa? Di bawah Ka'bah. Datang para sahabat, ya Rasulullah atad'u lana, ya Rasulullah atansuru lana. Wahai Nabi, tidakkah kau berdoa kepada Allah? Tidakkah kau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam bahasa kita ini lagi diboikot, kita ini lagi dikriminalisasi, kita ini lagi di porak-porandakan. Tidakkah kau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi tidak berdoa. Nabi itu malah bercerita tentang Ashabul Ukhdud ini. Kepalanya digergaji, Pak, dibelah. Saya ulang lagi pertanyaan. Kita ini sudah mengalami apa di dalam rangka untuk mempertahankan akidah? Ada yang pernah mengalami sesuatu yang ekstrim di dalam mengalami mempertahankan akidah? Ada teman yang di sana di daerah Kediri sana bilang sama saya, Pak, saya habis ceramah, saya dihadang sama orang bawa celurit. Itu sebagian kecil. Nabi Muhammad SAW berdakwah diludahi kepalanya. Nabi Muhammad berdakwah sujud dikasih tai unta. Biasa itu dakwah. Kita berpegang kepada syariat itu yang kata Nabi Muhammad SAW, kalau qabid halal jamal, berpegang kepada bara api, yaitu konsekuensi. Ini gurunya sang anak ini, dia di dalam rangka untuk mempertahankan akidah, kepalanya digergaji sampai terbelah. Lah sekarang ini hanya gara-gara jabatan jadi munafik, hanya gara-gara wong ayu otak, gara-gara wong ganteng otak, gara-gara bekerja dari nafkah nggak mau ngaji, gara-gara cari nafkah gak jumatan. Apa itu? Banyak semacam itu. Padahal ujiannya ujian yang ringan-ringan. Tadi sudah saya bilang sejak awal, kalau orang itu mengatakan saya beriman, pasti diuji 4 hal. Itu pasti sudah. Kalau saya dulu pas ketika diusir dari sebuah masjid hanya gara-gara dianggap bukan ahli sunnah wal jamaah, enjoy saja, saya biasa saja. Padahal orang rusui, orang ngapa-ngapain, turun kemudian surat ditandatangani RT, ditandatangani RW, tidak boleh mengadakan kegiatan di situ. Ya saya keluar biasa saja, pindah ke masjid yang lain. Padahal orang rusui, padahal tidak memprovokasi, hanya mengajarkan ayat Al-Quran, dianggap Wahabi dan seterusnya diusir. Itu sesuatu yang kecil. Kalau kita amati di sini, masya
digergaji kepala. Baik, sang anak yang muridnya dari sang pendeta melihat gurunya sang pendeta tadi digergaji kepalanya, sang anak tetap beriman kepada Allah. Tetap beriman kepada Allah. Akhirnya kemudian ini sang anak ini juga akan dibunuh. Tapi cara membunuhnya itu dengan cara-cara yang dikehendaki oleh sang raja. Ditakut-takuti dulu. Akhirnya sang anak ini dibawa ke gunung. Dibawa ke gunung. Setelah dia dipaksa murtad, dia tidak mau murtad, dia dibawa ke gunung. Fatafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada fas'adu bihi al jabal fa idza balagtu darwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatruhu. Lah ini kata. Anak ini dibawa ke puncak gunung. Naik yang di puncak. Kalau anak ini murtad enggak bisa dilemparkan. Tapi kalau anak ini tidak mau murtad, lemparkan dari atas gunung, bunuh dia. Anak kecil Pak. Usia berapa tadi Pak? 7 sampai 8 tahun. Masya Allah, kalau kita punya anak model begini luar biasa. Luar biasa. Nanti akan saya bahas di tentang al-ibrah wal idah min isati ashabil ukhdud. Pas ketika akan dilemparkan dari atas gunung tadi, yang namanya anak ini bilang Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wahai Allah, tolong saya ditolong dari makarnya mereka bima syi'ta, dengan apa-apa yang kamu kehendaki. Minta tolong, pasrah kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Yang menarik kemudian apa? Farajiba bihim al-jabal fasaqatu. Ini luar biasa aneh. Begitu dia bilang kepada Allah makfinihim bima syi'ta, yang namanya gunung itu langsung bergetar, goyang. Dan akhirnya orang yang mau melempar tadi jatuh ke jurang. Anak ini selamat. Jaringan semacam ini tidak bisa dilogika Pak. Inilah karomahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah yang diberikan kepada sang anak tadi. Doanya bisa menggetarkan itu yang namanya gunung. Doa jenengan yang maju bisa membuat apa? Itulah. Kemudian anak ini datang kepada Malik. Waja'a yamshi ilal maliki. Anak ini kemudian datang jalan ke raja tadi. Dan akhirnya kemudian sama sang raja diberikan kepada tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya, disuruh untuk membawa ke laut. Disuruh untuk membawa ke laut. Untuk diapakan? Ditenggelamkan. Untuk ditenggelamkan. Tetap mengatakan kalau memang dia murtad, ya wis. Tapi kalau dia itu tidak murtad, ya wa illa faqaddufu. Kalau dia tidak mau murtad, lempar saja ke namanya laut. Lagi-lagi sang anak kemudian berdoa lagi. Apa doanya dia? Sama. Doanya seperti yang sudah kita sebut tadi. Dia tetap mengatakan Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya yang menarik, kemudian yang namanya perahu itu oleng itu, dan akhirnya kemudian yang mau melemparkannya ke laut terjatuh mati. Sang anak ini kemudian balik ke sang raja, jalan. Sang anak kemudian pas ketika ketemu dengan sang raja, dia bilang, ya, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bi. Kamu tidak akan bisa membunuh saya. Kamu tidak akan bisa membunuh saya sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Akhirnya, masya Allah, sang anak bilang, tajma'u an-nasa fi sahidin wahidin. Kamu kumpulkan semua manusia. Jadi satu di lapangan yang satu.
full. Wa tusallibuni ala jid'in tsumma khudh sahman. Kemudian kamu mensalib saya, taruh saya di salib dan ambil itu yang namanya panah. Ambil yang namanya panah. Dan nanti disuruh manah. Sebelum memanah bilang Bismillahirrabbil'ulam. Sebelum memanah Bismillahirrabbil'ulam. Bilang begitu. Akhirnya dituruti, Pak. Semua masyarakat dikumpulkan dalam sebuah tanah lapang yang luas. Kemudian anak ini kemudian disalib dan kemudian diambil yang namanya busur panah dan anak busurnya sekalian, kemudian dipanah anaknya. Dalam riwayat terkena pelipisnya, pas kepala pelipis, plek, mati. Lah, yang namanya manusia, rakyat yang dikumpulkan dalam satu lapangan yang banyak tadi itu mendengar kalimat Bismillahirrabbil'ulam, itu akhirnya mereka itu beriman. Mereka beriman. Faqala an-nasu amanna birabbil ghulam. Masyarakatnya di situ mengatakan kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Lah ini kemudian akhirnya kemudian yang namanya sang malik tadi, sang raja tadi menakut-nakuti masyarakat, dipaksa untuk keluar dari Islam. Yang tidak murtad dibuatkan parit, kemudian yang tidak mau murtad dibakar hidup-hidup di parit itu. Itu seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qud wa ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu dilihat sambil jagongan ambil guyu-guyu, sambil tertawa-tertawa melihat orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup. Ini adalah kurang ajar begitu. Dan mereka tidak dibakar, mereka tidak dibunuh kecuali karena mempertahankan akidah. Sampai ada seorang wanita hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun. Sampai ada seorang wanita yang dia itu punya anak juga. Tapi yang menarik kemudian yang namanya anak kecil tadi bilang sama ibunya, ya umma isbiri fa innaki 'alal haqqi. Wahai ibu, tolong sabar dengan karena engkau itu di atas kebenaran. Akhirnya sang ibu sama anaknya sama-sama dibakar. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang sudah saya katakan sejak awal bahwa ujian Allah itu yang semacam itu. Orang-orang sebelum kita diuji dengan ujian yang sedemikian luar biasa. Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil dari kisah yang semacam ini? Kita masuk ke sini. Al-ibratu wal ibratu min qissati ashabil ukhdud. Sebelum saya masuk di al-ibrat, ada yang perlu didiskusikan. Yang kemarin pertemuan sebelumnya itu ada yang mau tanya tapi ternyata sudah waktunya selesai. Jadi akhirnya tidak jadi tanya dan kemudian di luar baru bilang, Pak mau tanya waktunya habis. Ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum masuk ke sini. Kalau ngaji kisah ya gini, yang saya cerita ngaji kisah itu begini. Nanti belum sampai di kisah-kisah berkenaan dengan masalah sunnah. Ini kalau kitab ini selesai khatam, saya akan membahas tentang kisah-kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah di seputar Nabi Muhammad SAW nanti apa? Apakah itu nanti ada hadis ifki termasuk itu akan kita ceritakan bagaimana dan seterusnya. Ini masih kita bahas di kisah-kisah dalam Al-Quran. Nanti ada kisah-kisah di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada yang ditambahkan? Monggo. Ujian di dalam Al-Quran yang saya lupa ya.
Memang betul Bapak, ada ayatnya walana baduwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Jadi memang kita ini juga akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang masalah itu, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sempat bilang di antara yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu ketika umat Islam ini dia memegang materi yang banyak, mempunyai kekayaan yang banyak. Paham saya? Dan di dalam Al-Quran yang namanya uang, yang namanya dunia, yang namanya materi itu juga disebut dengan al-khair. Di dalam surat Al-Adiyah itu ada al-khair. Jadi contoh, kita itu dikasih pangkat yang menurut kita pangkat itu adalah sebuah bentuk derajat. Kita dikasih kekayaan, kita dikasih rezeki yang banyak, itu namanya al-khair. Kita juga akan diuji dengan itu juga. Kita akan diuji dengan itu juga. Contoh lagi, kita menjadi orang yang ahli baca Al-Quran, kita menjadi orang yang hafal Al-Quran. Di samping memang hafal Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, di samping itu adalah nikmat, tapi juga itu adalah merupakan ujian. Kita kaitkan dengan apa yang diucapkan oleh namanya Nabi Allah Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Itu kan? Liyabluwani aashkur am akfur. Nabi Sulaiman itu pangkatnya sebagai raja iya, sebagai nabi rasul iya, kekayaannya iya, mukjizat yang bisa ngomong dengan hewan dan sebagainya iya. Tapi beliau tetap mengatakan hadza min fadli Rabbi. Di sini sudah bisa kita pahami yang dinamakan al-khair itu termasuk keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah. Banyak orang itu diberikan harta, dia kufur. Banyak orang itu diberikan kelebihan, dia sombong. Itu namanya al-khair. Itu ya, itu beda dengan Qarun yang pernah saya ceritakan. Yang namanya Qarun itu ketika dia ditanya kenapa kau bisa kaya, bisa sukses dan seterusnya, Qarun cuma bilang innama utituhu ala ilmin indi. Ya sesungguhnya saya bisa diberikan kekayaan itu, saya bisa sugih, bisa kaya dan sebagainya karena saya itu punya ilmu. Dan akhirnya Allah tidak ridho, dan kemudian fakhasadna wa bidarihi al-ardha, dan kemudian kami benamkan itu Qarun dan rumahnya itu ke dalam bumi. Itu yang dimaksud al-khair wa syarri fitnah, ujian. Termasuk anak-anak kita pun juga ujian. Dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Gitu gimana? Baik. Makanya nanti saya sebut ada istidraj. Ada namanya istidraj. Maka pas ketika kita ada di atas, kita tidak boleh lengah. Tapi pas ketika kita di bawah, itu pun juga tidak boleh putus asa. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Clear? Ada yang lain? Kalau tadi diterangkan tentang sihir, terus terang memang sihir itu tidak lurus seperti yang disampaikan tadi. Cuman kami mohon kira-kira langkah apa untuk mencegah agar sihir itu tidak mengenai kita. Bahkan mungkin juga dalam masjid akan terjadi hal yang seperti itu. Apalagi sebagai pelaku pedagang, kemudian bahkan juga misalnya agar anaknya bisa dengan suaminya atau dengan istrinya. Ini kan sering terjadi seperti itu. Ini kecurigaan yang terjadi di kampung-kampung. Dan saya juga belum tentu bahwa itu pelaku sihir, mungkin contoh sudah pernah sampai di situ. Mohon penjelasan untuk jalan solusinya yang terbaik agar iman kita tidak sampai tergoreng dengan
Jadi sihir itu sudah sejak dulu, terutama pada zaman Nabi Sulaiman, dan ini sudah kita bahas di kisahnya Harut Marut dulu. Gak tahu kalau ada yang hadir atau tidak. Pas kita bahas tentang Harut Marut yang wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Pada zaman Nabi Sulaiman itu sihir itu sudah ada. Di antara sihir pada zaman Nabi Sulaiman itu yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Bagaimana mampu untuk memisahkan antara suami dan istri, sihir. Dan yang jelas memang sihir itu adalah bagian daripada kekufuran, bagian daripada kesyirikan. Bagaimana cara untuk mengatasi sihir itu? Ada dua kitab yang saya rekom untuk jangan baca. Kitab yang pertama namanya Shalimul Battar. Shalimul Battar punyanya Syekh Abdul Wahid Ibni Abi Salam Al-Bani, seorang pakar ruqyah internasional dari Mesir. Itu gurunya Ustaz Muhammad Faizal. Saya punya di rumah, itu tentang bagaimana mengatasi sihir, menolak termasuk menyembuhkan orang yang terkena sihir. Judul bukunya namanya Shalimul Battar. Juga kitab yang nomor 2 yang saya rekam itu Tafsir Juz Amma, punyanya Syekh Al-Utsaimin ketika beliau menerangkan, mensyarahkan, menafsirkan surat Al-Falaq. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, min hasidin idza hasad. Orang yang hasad itu kan ada 2 model. Masih ingat ya? Orang yang hasad itu ada 2 model. Orang yang hasad itu cuma ngempak saja, tidak melakukan apa-apa. Dan ada orang yang hasad yang dia itu melakukan suatu cara untuk menghilangkan nikmat dari orang yang dia hasuti. Di antaranya dengan sihir, seperti yang pernah saya alami di keluarga kami. Nah, dari 2 buku ini saya simpulkan ada yang namanya preventif sebelum sihir itu datang. Ada preventif, tindakan preventif untuk mencegah supaya sihir itu tidak datang. Di antaranya yang disebut di situ ada zikir pagi dan sore. Kemudian yang kedua, membaca ayat-ayat Al-Mu'awwidzat. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan seterusnya. Dan yang paling penting menurut Syekh Al-Utsaimin itu bukan bacaan-bacaan itu, tapi yang terpenting adalah membuat akidah ini benar dulu. Meskipun orang itu baca Al-Mu'awwidzat, membaca ayat kursi, tapi kalau akidahnya tidak benar, maka meskipun baca kayak apa tetap akan tembus. Maka termasuk akidah yang benar ini kalau menurut Syekh Abdul Wahid Ibni Salam, dalam konteks tindakan preventif itu jauhi hal-hal yang menjadi antena daripada sihir. Percaya dengan dukun, menyimpan jina, menyimpan raja, ini adalah antena-antena itu. Orang itu diruqyah sampai elek, ternyata kalau maunya di rumah itu masih nyimpan itu, dia keluar, tapi sementara dia nanti akan masuk lagi. Itu, maka posisinya tindakan preventifnya ada 2. Ini saya simpulkan saja dari 2 kitab itu. 1, akidah harus benar. Ya, tauhidnya harus benar. Wong kita itu meskipun tidak baca apa-apa, kalau tauhidnya benar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika menyembuhkan orang yang kena kesurupan itu, dan dibacakan apa-apa cuma dibawakan sendal saja sudah takut itu setan atau jin. Rasulullah yang mengatakan ukhruj ya Abdullah, diletakkan di dada ini, ukhruj ya, keluar. Tauhid itu paling utama. Dan kemudian yang kedua, membaca zikir-zikir yang direkomendasi oleh Rasulullah. Jangan pakai zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu malah justru menunda. Jadi zikir pagi, Mu'awwidzat yang sudah direkom di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini tindakan preventif sebelum datang. Dan ada tindakan preventif
preventif yang kalau itu sudah masuk. Dan yang perlu kita pahami, namanya sihir itu pas ketika masuk ke dalam orang itu tidak mesti kesurupan, tidak mesti kejat-kejat itu enggak, tidak mesti kejat-kejat itu enggak. Ada sihir-sihir tertentu yang begitu luar biasa lembutnya, halusnya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada jin yang sudah dikirimkan itu. Banyak yang cerita kemudian yang wadul, kemudian darah gak rapi-rapi, gak nikah-nikah. Dan setiap laki-laki yang melihat dia itu kata belek. Tapi kemudian orang ini tidak merasa. Paling rasanya dia ciri-cirinya sering mimpi jelek, ya, sering giginya gemertakan, sering ininya roto tidak karu-karuan. Itu kan ciri-cirinya sih. Tapi dia tidak merasa. Nah itu jadi kalau sudah semacam itu, satu sama seperti tadi itu, kuatkan tauhid, tawakal kepada Allah, pasrahkan diri kepada Allah, dan baca ayat-ayat yang sudah direkom oleh Rasulullah Muhammad SAW, terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan ruqyah syar'iyyah. Saya sampai hari ini mengatakan ruqyah syar'iyyah itu ada. Ruqyah syar'iyyah itu ada. Jenengan bisa melihat di syarah Riyadhus Shalihin punyanya Syekh Al-Utsaimin di jilid yang pertama di bab sabar, berkenaan dengan seorang wanita yang terkena penyakit ayan. Di situ beliau menerangkan ada asar'u itu karena saraf juga bisa, ada asar'u karena jin atau syaitan juga bisa. Itu kalau dia panjang lebar, intinya saya ambil itu. Yang paling poin adalah kuatkan akidah yang benar. Jangan sampai ada akidah-akidah yang belok. Itu yang saya sampaikan. Dua kitab itu yang saya sampaikan. Di sini tidak ada kajian tentang masalah khusus ruqyah, tidak ada ya. Dah. Baik, itu saja. Ada yang lain? Kurang berapa menit? Kurang berapa menit? Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita nanti akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya tentang al-ibrah wal 'idzah min qissati ashabil ukhdud. Yang ingin saya tekankan kepada jenengan, yang ingin saya tekankan kepada kita semua, bahwa kalau kita mengaku iman, ya, kalau kita mengaku beriman, pasti akan diuji oleh Allah. Semakin kuat iman itu, ujian itu semakin berat. Berarti kalau jenengan itu ujiannya gak berat-berat, berarti imannya ya tetap kuat. Tapi kalau ujian jenengan berat, itu berarti iman jenengan berat. Semakin tinggi yang namanya pohon bambu, maka dia yang di atas itu akan semakin keras untuk mendapatkan angin. Saya ulang lagi, kalau kita mengaku beriman, pasti oleh Allah akan diuji. Ujiannya ada 4: perintah, larangan, musibah, dan yang keempat dari musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Kita hari ini untuk posisi yang nomor 4 juga luar biasa. Saya tidak akan memprovokasi, memang kenyataannya semacam itu. Dengan berbagai macam program yang begitu luar biasa dimunculkan. Kalau boleh saya nyebut tak apa-apa ya, dimunculkannya Habib Keriku, ya, dimunculkannya Abu Jahdan, dan lain-lain. Itu kan salah satu dari ujian kita. Akhirnya kita kira-kira dulu enggak. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang fungsi daripada ujian yang nomor 4 ini fungsinya apa, hikmah di balik ujian nomor 4 ini apa. Itu nanti akan saya sampaikan Pak Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.